Enjing. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nurul? Alhamdulillah sehat seperti biasa, masih belum berkurang bobotnya. Ya, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi nih hari ini Pak Nurul untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi yang kemarin sudah kita laksanakan kegiatan observasinya pada hari Rabu ya Pak Nurul di kelas 11 kemarin ya, kelas 11 pagi. Tujuan dari observasi supervisi akademi ini untuk mengevaluasi kegiatan observasi kita kemarin Pak Nurul. Pada kegiatan pasca observasi ini nanti harapannya saya dan Pak Nurul bisa lebih meningkatkan kompetensi pembelajaran kita di kelas. Itu nih Pak Nurul. Oke, baiklah, kita mulai saja nih percakapan kita Pak Nurul. Bisa, silakan. Yang pertama Pak Nurul, bagaimana perasaan Pak Nurul hari ini setelah kemarin kita melakukan kegiatan observasi di kelas? Iya, tentu ini sedikit lebih plong ya, karena ternyata di observasi perlu, karena ada yang melihat ya, jadi perlu sedikit persiapan, kemudian juga jantung menjadi berdetak lebih kencang kan. Iya, jadi memang karena mengajar itu setiap hari ya Pak Nurul. Betul. Karena saya kemarin masuk di kelas untuk observasi Pak Nurul, jadi Pak Nurul juga mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Begitu nggih. Pak Nurul, kemarin tujuan dari pembelajaran kita kan anak bisa membuat teks pidato ngoten nggih. Betul. Dan anak bisa mempraktekkannya di depan umum atau di depan kelas. Ya. Terus dari pembelajaran yang sudah Pak Nurul lakukan kemarin, kira-kira apa yang sudah terpenuhi Pak Nurul? Ya, untuk yang sudah terpenuhi, saya rasa dalam pembelajaran kemarin saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ika ya, dimana saya sedikit mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi anak yang begitu heterogen. Kemudian yang kedua terkait dengan KSE, dan yang ketiga terkait dengan disiplin positif. Betul, disiplin positif. Untuk ketercapaiannya Pak Nurul, kira-kira sudah tercapai apa belum seperti yang diinginkan Pak Nurul, apa belum pembelajaran di kelas tadi Pak Nurul? Contohnya ya seperti diferensiasinya tadi yang Pak Nurul sampaikan, disiplin positif dan KSE-nya. Saya rasa untuk ketercapaian sudah ya Bu Ika ya, hanya mungkin belum begitu maksimal, dan ini menjadi koreksi pembenahan buat saya sendiri untuk bisa memaksimalkan lebih maksimal lagi. Jadi sebenarnya sudah ya Pak, tapi butuh memang masih butuh memaksimalkan ya. Dari tadi yang Pak Nurul menghentikan ya, kira-kira khususnya menurut Pak Nurul tadi yang masih harus dimaksimalkan itu yang bagian mananya Pak Nurul yang
masih perlu. Ya, untuk yang mungkin masih saya rasa perlu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ika, karena anak yang semakin heterogen ini ternyata memiliki karakter yang beragam ya, di mana tidak semua siswa itu bisa menerima materi yang saya paparkan melalui media buku atau melalui PowerPoint yang saya buat ya. Tetapi nanti ternyata ada anak yang ketika tampil ya, karena pidato salah satu tujuan yang kedua adalah bisa tampil di depan kelas, disaksikan oleh audien, walaupun audiennya itu adalah teman satu kelas yang sudah biasa berkumpul, akan tetapi ada yang memang tidak berani, di mana akhirnya anak tersebut tidak mau untuk tampil di depan kelas ya. Di situ nanti akan saya sesuaikan di mana nanti anak tersebut bisa mengumpulkan melalui media video. Jadi anak tersebut melakukan pidato di depan kamera, kemudian dari hasil tersebut bisa dikumpulkan ke HP saya, dikirim via WA maupun dimasukkan ke YouTube, bisa seperti itu. Lalu Pak Nurul, tadi nih untuk memaksimalkan pembelajaran tadi Pak Nurul sudah menyampaikan. Lalu Pak Nurul, untuk memaksimalkan, untuk mewujudkan tadi harapan dari Pak Nurul, kira-kira Pak Nurul butuh bantuan dari siapa dan butuh apa untuk mewujudkan harapan yang tadi? Ya, tentu yang pertama terkait dengan sarana dan prasarana Bu Ika, karena tanpa adanya sarana prasarana tersebut tidak mungkin pembelajaran bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari atasan, dalam hal ini adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah ya, support dari Bapak Kepala Sekolah ini juga sangat penting. Dan yang ketiga terkait dengan dukungan dari teman sejawat, di mana dalam hal ini nanti tentu kami tidak mungkin bisa kerja secara mandiri, walaupun bisa secara mandiri mungkin tidak bisa secara maksimal. Jadi perlu adanya dukungan dari teman sejawat untuk berkolaborasi untuk memaksimalkan seperti itu. Jadi Pak Nurul butuh tentu saja sarana dan prasarana ya. Terus dukungan dari kepala sekolah tentunya, rekan sejawat, dan dari sarana prasarana, kepala sekolah serta teman sejawat untuk berkolaborasi. Kalau dari kepala sekolah ini Pak Nurul, dukungan seperti apa yang Pak Nurul inginkan? Ya tentu dukungan untuk motivasi ya ketika yang dimana ini cukup penting ya, ketika saya melakukan sesuatu tanpa adanya dukungan dari kepala sekolah, tentu ini tidak bisa maksimal. Memang motivasi sangat dibutuhkan ya. Ini Pak Nurul, kira-kira kapan ini rencana tadi akan dilaksanakan oleh Pak Nurul? Untuk merealisasikan mungkin karena di sini saya juga harus membuat konten saya yang berdiferensiasi dan sebagainya, mungkin tidak dalam waktu 1 minggu, tapi saya butuh 2 minggu ya, biar hasilnya lebih maksimal. Hitung ya. Jadi Pak Nurul butuh waktunya sekitar 2 minggu. Betul. Karena akan membuat konten. Iya, membuat konten yang saya buat tentu secara mandiri ya, walaupun itu berkolaborasi, tapi saya harus menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi harus
saya pelajari terlebih dahulu biar nanti materi bisa diterima secara maksimal oleh peserta didik. Untuk kontennya sendiri nanti Pak Nurul berkolaborasi dengan rekan pejabat? Iya betul. Yang di situ salah satunya adalah guru IT ya, untuk ya, hasil dari rekaman ya. Misalnya di situ saya membuat YouTube, rekaman nanti juga pengeditan dan sebagainya biar lebih maksimal. Jadi tentu harus ada campur tangan dari guru IT. Terima kasih Pak Nurul, itu tadi percakapan kita di pasca observasi kita laksanakan di hari kemarin ya Pak Nurul. Selama observasi kemarin saya mencatat beberapa hal nih Pak Nurul yang perlu saya sampaikan ke Pak Nurul. Saya melihat diferensiasinya sudah ada sih Pak Nurul. Dari kontennya biarpun belum terlalu terlalu banyak, maksudnya Pak Nurul baru memberikan anak kalau tidak salah untuk membuka link YouTube ngoten kan, sama buku nih kemarin Pak Nurul, buku yang disediakan dari perpus yang disediakan dari perpus itu, terus yang ada pengelompokan ya kemarin iya, Pak Nurul sudah ada kelompok kecil ya, satu kelompok 4 siswa, sudah membagi kelompok menjadi berapa kemarin ini, satu kelompok 4 siswa menjadi 9 ya. Dan produknya juga sudah bervariasi ngoten nggih iya, masing-masing. Terus untuk disiplin positifnya saya lihat sudah ada kemarin siswa sudah tentunya melaksanakan kesepakatan kelas nih Pak Nurul yang sudah Pak Nurul buat dengan anak-anak. Terus sudah ada kemarin saya lihat anak-anak juga sudah sangat tertib, saling menghormati dan menghargai teman lain. Terus dari KSN-nya juga sudah muncul Pak Nurul. Anak-anak sudah dari awal Pak Nurul sudah memberikan kesempatan anak untuk berdoa terlebih dahulu, sudah menanyakan kabar anak. Terus juga anak kemarin juga sempat ada yang maju ke depan membacakan pidato untuk membacakan pidatonya, terus memberikan contoh gerak juga kan kemarin ya ada dari geraknya. Itu catatan saya dari pembelajaran yang saya amati di kelas Pak Nurul. Terus Pak Nurul ini ada rencana pengembangan diri yang harus diisi sama oleh Pak Nurul. Mau Pak Nurul isi atau saya yang isi? Ya, bisa dibantu sama Bu Eka biar saya lebih paham ini. Sepertinya kalau Kak isi sendiri, mbok salah nanti. Coba dari aktivitas pengembangan Pak Nurul tadi kan Pak Nurul ingin mengembangkan dari 3 itu ya, diferensiasi, disiplin positif dan KSE ngoten nggih. Aktivitas pengembangan diri yang pertama diferensiasi Pak Iya, Nurul. berdiferensiasi. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Nurul? Tentu dengan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan materi bisa secara maksimal diterima oleh peserta didik sesuai dengan karakter anak masing-masing. Lalu ukuran keberhasilan, Pak Nurul menganggap itu berhasil ketika seperti apa Pak Nurul? Ketika anak bisa menerima materi ya, kemudian bisa mempraktekkan ya, dalam hal ini anak bisa membuat seseorang atau pidato ya, sesuai dengan struktur yang ada, kemudian anak bisa tampil di depan kelas di hadapan audiens
dengan cara berpidato yang benar. Lalu berikutnya ini tadi Pak Nurul pendukung untuk dukungan apa tadi? Untuk dukungannya tentu ada sarana prasarana BK. Untuk sarana dan prasarana ini penting dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, kemudian support atau dukungan dari kepala sekolah, juga kolaborasi dari teman sejawat ya, agar bisa tercapai secara maksimal. Waktunya Pak Nurul? Waktu tadi sudah saya sampaikan, kurang lebih saya membutuhkan waktu 2 minggu. Lalu aktivitas pengembangan yang kedua, tadi ada disiplin positifnya ya. Tujuannya Pak Nurul? Untuk disiplin positif sendiri tujuannya adalah nanti anak memiliki karakter yang baik ya. Karakter yang baik ya, yang mencerminkan anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya seperti itu. Memang kalau disiplin positif sangat penting sekali ya Pak Nurul untuk karakter anak ya. Lalu untuk ukuran keberhasilan? Untuk ukuran keberhasilan ya, dengan berubahnya karakter anak menjadi lebih bagus, lebih baik. Pak Nurul menganggap berhasil kalau anak karakternya jadi lebih baik ngoten nggih dari sikapnya nggih Pak Nurul sehari-hari nggih terutama pendukungnya. Untuk pendukung dari ini salah satunya adalah tentu motivasi mungkin ya Bu, dari kami sebagai guru, kemudian lingkungan ya, lingkungan di sekolah dalam hal ini Desa Negeri 1 Kebumen itu yang sangat mendukung agar anak bisa maksimal dalam hal memperbaiki karakter yang lebih baik. Waktunya kapan itu Pak? Waktu kalau terkait dengan karakter ini tentu setiap saat ya, harus itu nggih Pak Nurul. Yang ketiga KSE-nya Pak Nurul, sosial emosionalnya, tujuan yang hendak dicapai oleh Pak Nurul? Anak bisa lebih mampu menyampaikan ya ke depan teman ya terkait dengan apa yang mereka gagas, mereka pikirkan seperti itu juga, jadi dikeluarkan di muka umum di hadapan teman maupun di hadapan guru ya secara terbuka. Jadi anak berani ya Pak Nurul untuk menyampaikan pendapat mereka. Lalu ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya ya tentu ketika anak sudah mampu ya, sudah mampu berbicara, berpendapat ya, kemudian yang terkait hal-hal seperti itu di hadapan teman-teman maupun di hadapan gurunya. Pendukung ini adalah mungkin kita beri motivasi ya biar mental mereka lebih bagus, karena kan tidak semua anak memiliki keberanian ya ketika melontarkan pendapatnya. Seperti sudah saya sampaikan bahwa ada anak yang ketika berpidato tidak berani, nervous ya di depan umum. Ini harus segera kita dukung mentalnya dan mereka berani berpendapat di hadapan umum. Jadi dukungan KSE ini berarti motivasi dari kita semua ya Pak Nurul. Waktunya Pak Nurul? Waktunya tentu ini ya sama ya, jadi setiap hari, setiap saat ya. Tentu ya kalau pelajaran saya ya setiap saya masuk ke dalam kelas saya memberikan motivasi tersebut. Artinya setiap hari nih Pak Nurul dalam kelas sebenarnya. Itu Pak Nurul tadi sudah menyampaikan rencana pengembangan diri Pak Nurul ya. Nanti kita sepakati bersama dan nanti kita akan datangkan bersama nih Pak Nurul. Baik. Satu lagi Pak Nurul. Oke. Apa yang Pak Nurul rasakan
ketika di ini obrolan kita ini Pak Nurul, ketika kita ngobrol ini Pak Nurul, kita melakukan coaching. Ya, tentu saya ya mikir ya mikir apa jawabannya ya, karena dalam hal ini apa namanya mungkin ya harus sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin ya. Jadi karena ini waktunya sudah beberapa saat ya, yang mungkin saya sedikit agak lupa, ini saya juga harus flashback terkait dengan yang sudah saya sampaikan kemarin di hadapan anak-anak seperti itu Bu Ika. Jadi untuk mikir Iya, atau mikir dan berdebar-debar, apalagi di sini ada PP ya. Karena kemarin memang sudah agak terjeda ya Pak. Iya, ada jedanya, jadi sedikit agak lupa. Iya, agak lupa, tapi sudah lega gitu. Iya, sudah plong. Karena materi juga ini sudah melompat ya di materi berikutnya, jadi yang kemarin agak sedikit sudah agak ada yang lupa. Terima kasih Pak Nurul untuk hari ini, untuk obrolan kita hari ini, untuk kegiatan pasca observasi hari ini. Semoga dengan adanya pasca observasi hari ini lebih meningkatkan kompetensi Pak Nurul dalam mengajar di kelas, dan mungkin nanti dengan ini akan lebih banyak referensi lagi ya Pak Nurul. Iya, betul. Untuk kita. Terima kasih Pak Nurul Baik, untuk waktunya. Semoga bisa berjumpa kembali dalam kegiatan berikutnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.